Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Y Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat kembali lagi menyampaikan materi fikih kelas 9. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kepengurusan jenazah. Baik, langsung saja. Ada 4 kewajiban muslim terhadap jenazah muslim. Yang pertama yaitu memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat menguburkan. Ini harus dilakukan oleh orang muslim terhadap muslim yang meninggal dunia. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Syarat-syaratnya yaitu pertama, jenazah itu adalah orang muslim atau muslimah. Jadi kalau orang non-muslim itu tidak wajib dimandikan. Yang kedua, anggota badannya masih ada sekalipun hanya sedikit, misalnya karena kecelakaan atau karena hal lain yang menyebabkan anggota tubuhnya itu tidak ada atau hilang. Ini tetap dimandikan. Yang ketiga, keadaan jasadnya masih utuh dan belum rusak. Kemudian yang keempat, jenazah itu bukan mati syahid, yaitu mati dalam peperangan membela Islam. Jadi kalau orang yang mati syahid, dalam hal ini mati dalam peperangan membela agama Islam, maka dia tidak wajib dimandikan, langsung dikuburkan. Selanjutnya, syarat orang yang memandikan jenazah, yang pertama muslim, berakal dan baligh. Kemudian yang kedua, mempunyai niat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, terpercaya, amanah, dan mengetahui tata cara dan hukum memandikan jenazah. Kemudian orang yang berhak memandikan jenazah, yang pertama, suami atau istri jenazah atau mahramnya. Jadi kalau istri meninggal, nah yang berhak adalah suaminya. Dan juga kalau istri meninggal, yang berhak adalah suaminya atau mahramnya. Mahram itu adalah orang yang haram dinikah, misal anaknya atau ayahnya, ibunya, itu mahram. Kemudian yang kedua, jika diserahkan kepada orang lain, maka yang memandikan hendaklah orang yang terpercaya. Jika jenazah perempuan, maka yang memandikan perempuan. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki. Kemudian yang ketiga, jika jenazah perempuan dan hanya ada laki-laki yang hidup dan tidak ada suaminya atau sebaliknya, maka jenazah itu cukup ditayamumkan oleh salah seorang yang memakai lapis tangan atau sarung tangan. Jadi jika ada jenazah perempuan dan tidak ada perempuan lain, tidak ada saudaranya, tidak ada mahramnya, dan yang ada hanya lelaki, maka cukup ditayamumkan. Yang keempat, jika jenazah laki-laki muslim tidak didapati yang memandikan kecuali laki-laki kafir atau wanita muslimah bukan mahram, maka yang lebih layak dimandikan oleh laki-laki kafir dan disolati oleh wanita muslimah tadi. Ini misalnya dia muslim sendiri, nah di situ hanya ada laki-laki tapi non muslim, atau ada wanita muslimah, maka yang memandikan laki-laki non muslim dan yang mensolatkan wanita muslimah. Kemudian yang kelima, jika yang meninggal anak kecil yang kemungkinan tidak ada syahwat padanya, maka boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan, karena ini boleh disentuh dan dipandang baik anak kecil laki-laki maupun perempuan. Ini yang berhak memandikan jenazah urutannya. Selanjutnya, mengafani jenazah. Ketentuan mengafani jenazah, yang pertama, jenazah laki-laki disunahkan kain kafannya berlapis 3, sedangkan jenazah perempuan berlapis 5. Jadi 5 lembar kain untuk perempuan, 3 lembar kain untuk laki-laki. Kemudian kain kafan diusahakan berwarna putih. Dan yang ketiga, mengkafani jenazah janganlah berlebih-lebihan. Jadi nggak usah yang harganya itu mahal banget, karena nanti bakalan rusak juga karena di dalam tanah ya. Kemudian mensolatkan jenazah. Nah, hukum mensolatkan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang ditujukan kepada orang banyak, tetapi apabila sebagian dari mereka telah mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain.
ini fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mengerjakan, yang lain tidak wajib. Nah, tapi jika tidak ada seorang pun yang mengerjakan kewajiban itu, maka berdosa semua. Jadi misal di kampung kalian ada orang meninggal, mungkin orangnya itu Islam tapi dia orangnya jahat dan tidak disukai oleh para tetangganya. Nah, itu tetap wajib ya, tetap wajib diurus, disolatkan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Jangan sampai tidak ada yang mengurus, karena nanti akan berdosa semua di kampung tersebut. Kemudian syarat dan rukun sholat jenazah. Yang pertama, syarat sholat jenazah yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, jenazah telah dimandikan dan dikafankan. Yang ketujuh, letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali sholat gaib. Kemudian rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbir 4 kali, termasuk takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat Nabi. Yang keenam, mendoakan jenazah. Dan yang ketujuh, mengucapkan salam. Nah, ini posisi imam sholat jenazah. Yang sebelah kiri ini wanita, jenazah wanita. Posisi imam sejajar dengan pinggang wanita, pinggang mayit wanita. Sedangkan kalau jenazahnya laki-laki, maka posisi imam sejajar dengan kepala si mayit laki-laki tersebut. Ini ada gambarnya ya, bisa dilihat. Selanjutnya, tata cara sholat jenazah. Yang pertama, membaca niat. Untuk jenazah laki-laki, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan jenazah perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman ma'muman lillahi ta'ala. Artinya sama artinya, saya niat sholat atas jenazah ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Bedanya hanya hadzal mayyiti untuk laki-laki, perempuan hadhil mayyitati. Yang kedua, pada takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Jadi pertama takbir Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah. Kemudian selesai membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selesai membaca sholawat, kemudian takbir ketiga. Nah, setelah takbir ketiga membaca doa yang berbunyi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian setelah itu takbir terakhir atau takbir keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, setelah selesai membaca doa ini maka dilanjutkan dengan salam dan selesailah sholat jenazah. Jadi itu tata caranya cukup simpel dan kalian harus bisa mempraktekannya nanti. Kemudian penguburan jenazah. Tata caranya yang pertama, dibuatkan liang kubur yang dalamnya sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Kemudian yang kedua, sholat setelah jenazah sampai dikubur, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dan ditempatkan pada liang lahat dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat. Ketiga, kemudian seluruh tali pengikat jenazah dilepas. Jadi semuanya tadi dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah. Dan agar posisi jenazah tidak bergerak atau berubah, hendaknya diberi ganjalan bulatan tanah. Kemudian yang keempat, jenazah ditutup dengan papan atau kayu, kemudian di atasnya ditimbun tanah sampai liang kubur rata dan ditinggalkan dari tanah biasa. Kemudian yang kelima, meletakkan batu kecil di atas kubur dan menyiramkan air di atasnya. Yang keenam, mentalkin, mendoakan dan memohonkan ampunan agar diberikan keteguhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan
fakir. Ini tata cara penguburan jenazah. Saya kira kalian yang sudah pernah melihat penguburan jenazah, kalian pasti paham bagaimana tata cara mengubur jenazah. Kemudian larangan yang berhubungan dengan penguburan jenazah. Yang pertama, tidak menguburkan jenazah pada 3 waktu. Pertama, ketika terbit matahari hingga naik. Kedua, ketika matahari di tengah-tengah, pas di tengah-tengah kita. Kemudian yang ketiga, ketika matahari hampir terbenam hingga betul-betul terbenam. Jadi ketika mau terbenam matahari itu jangan menguburkan jenazah. Kemudian yang kedua, menembok kubur secara berlebihan. Kemudian yang ketiga, duduk dan bermain di atas kuburan. Jadi jangan duduk dan bermain di atas kuburan. Yang keempat, mendirikan bangunan rumah di atas kuburan. Nah, ini nggak boleh. Kemudian menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang keenam, membongkar kubur kecuali ada kesalahan pada waktu penguburan atau kuburan itu sudah lama sehingga jasadnya sudah hancur, sedangkan bekas makam itu akan digunakan untuk kepentingan umum. Nah, ini tentang kepengurusan jenazah ya. Jadi ada 4 hal yang wajib dilakukan oleh muslim terhadap muslim yang sudah meninggal dunia, yaitu pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, dan yang terakhir menguburkan. Nah, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.